semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan gold atau XAUUSD ini sendiri. Dan seperti yang kita lihat ya, untuk gold ini sendiri kemarin malam itu pada saat report ya, news keluar, dia itu sempat drop ya dari level harga 2469 ya ke level harga 2433 teman-teman. Dan ini adalah drop yang cukup besar ya, dimana kalau kita lihat memang pola ya dari pergerakan gold itu cenderung kalau udah turun itu pasti cepat turun ya teman-teman, kalau untuk level harga yang cukup tinggi seperti ini gitu. Karena beberapa kali juga kalau kita perhatikan ya, nggak cuma satu kali ini aja ya, kayak yang ini yang pertama, ini yang kedua, lalu ada lagi yang di belakang-belakangnya ya, saya ini satu ya, sini dua. Nah ini tuh kalau kita lihat memang setiap dia drop ya atau turun ya, itu naiknya tuh pasti apa ya, bahasa itu kayak naiknya lambat ya, perlu waktu yang cukup lama, tapi turunnya itu cepat gitu teman-teman. Jadi memang posisi harga saat ini best banget kalau kita memang prefer untuk ambil area sell gitu teman-teman. Dan setelah saya perhatikan juga ya, memang untuk area resisten yang cukup kuat saat ini ada di sini, yaitu di 468 ya sampai 473 gitu. Kenapa? Karena sudah ada beberapa kali memang gold itu pullback ya dari area level ini gitu teman-teman. Dan untuk selling point yang pertama yang mau saya ingatkan kepada kalian, ini ada satu ya, ini yang kedua, nah ini yang ketiga, ini paling tinggi sebenarnya teman-teman, tapi yang paling prefer memang medium risk itu yang nomor 2 ini teman-teman. Karena nomor 2 ini kan ada di 2468 ya, 2468 itu bertepatan dengan area golden ratio ya, golden ratio yang ada di sini yang di 88.0 itu di 2468 juga. Ini untuk resisten dari si daily-nya itu sendiri gitu teman-teman. Makanya untuk area ini itu wajib kita perhatikan untuk hari ini ya. Lalu untuk yang kedua ya, ini yang pertama ini, sorry, ini yang pertama, ini yang kedua gitu teman-teman. Kalau yang warna hijau ini minor gitu, ini minor resisten, jadi nggak perlu terlalu diperhatikan ya. Kita cukup perhatikan yang area merah-merahnya aja. Lalu kemarin itu ya, setelah dia turun cukup dalam ya, kalau kalian ada dapat buy di area sini, ini kan udah kita bahas juga ya, ini salah satu area yang memang cukup recommended juga untuk buy, yaitu di 2434 sampai 2430-an ya. Ini juga bertepatan dengan area golden OI data ya. Kalau kalian di sini ada update OI data, nah ini kan pertama di 2450 ya, 2450 dia udah clear ya, terus dia turun ke 2435. Kenapa? Karena ini kan kosong ya, yang dari 132 turun drop ke 16 sama 19, terus ada lagi itu di 34, itu di 2435 sampai 2430-an gitu, dan 2425 gitu teman-teman. Jadi ini dia ngejar area bawah ini gitu. Nah momentumnya adalah dia memanfaatkan momentum pada saat news untuk turun ke 2435 gitu teman-teman. Nah itu adalah salah satu fungsi sebenarnya dari cara kita melihat dan juga belajar mengenai si OI data ini gitu teman-teman. Lalu kalau kita lihat lagi untuk OI data hari ini belum muncul, yaitu nanti muncul jam 12 siang, baru akan saya update lagi nanti ya gitu ya. Lalu kalau kita lihat juga dari volume ya, memang sini posisi volume masih prefer untuk seller semua ya di sini. 1 2 3 ya, ini seller semua, jadi memang prefer untuk ambil sell. Dan kalau kita lihat juga sini ada channeling ini ada apa ya, ini bahasa itu kayak downtrend ya, trendline downtrend di sini. Nah ini dia masih berada dalam posisi downtrend untuk area intraday-nya dia teman-teman gitu. Nah, penurunan target sampai mana bang? Kalau untuk hari ini ya, dia mau turun lagi paling dia bisa targeting lagi itu ke sini nanti ya, sini 2430 2434 gitu. Kemarin malam kan memang abis news ya, after news dia langsung naik lagi tuh setelah dia kena area ini gitu. Jadi kongres untuk kalian semua dapat buy. Kalau kemarin sih saya belum trading ya untuk gold ya gitu, karena memang saya masih di luar gitu, jadi cuma trading untuk euro aja. Nah untuk malam ini baru saya akan lihat lagi ya, chance untuk entry gold lagi teman-teman gitu. Lalu kalau kita lihat lagi untuk yang gold ini ya, ini hari ini ada news ya, coba kita cek. Nah ini belum ya, ini masih yang 14 Agustus, itu belum yang terbaru. Untuk hari ini kita nggak ada news ya, jadi clear ya untuk hari ini ya gitu. Terus kemudian untuk daily ya, nih kalau kita lihat nih, pantau di daily 2468 sama 2434 gitu teman-teman. Jadi dua level inilah yang dipantau sama gold ya. Dan ini 1 2 pas kena atas bawahnya dia terus langsung naik. Dan chance kita ya, kalau memang malam ini dia bisa closing di bawah 2430 ya,
berarti dia turun lagi nih, balik lagi ke dalam si trendline dia itu sendiri teman-teman, dan ada potensi untuk turun lagi. Tapi kalau misalkan selama dia closing di atas 2434, ya berarti kan dia masih di luar trendline ya gitu ya, dia masih di luar trendline gitu, trendline ini berarti dia ada potensi untuk naik kembali gitu teman-teman. Makanya trendline ini jadi patokan kita juga nih untuk hari ini gitu ya gitu. Dan 2430 jadi main level kita juga untuk hari ini ya. Kalau misalkan hari ini kalau bisa close di bawah 2430, berarti untuk minggu depan ada potensi untuk turun lebih dalam lagi gitu. Tapi kalau misalkan masih di atas 2434 ya, sorry, atau di 2430 ke atas ya closingnya, itu kan berarti masih di atas trendline ya. Tuh tandanya untuk Senin ya, dia ada potensi untuk rebound ya, untuk rebound kembali, retest ke 2453 kembali gitu teman-teman, karena masih di atas trendline breakoutnya dia gitu. Oke ya, ini sih udah saya tandain ya area sell nih, ini sell pertama. Mungkin nanti akan begitu harga udah nyampe sini saya baru akan lihat gitu, cari konfirmasinya. Terus nanti untuk area sell kedua itu di sini nanti di 2470-an atau di 2468 lah gitu. 2468 tuh jadi selling point kedua gitu teman-teman. Nah, untuk buy point hari ini saya belum nentuin sih untuk buy point ya. Paling kalau untuk buy point kita bisa lihat tipis-tipis itu di sini di 2433, 2435, 2434 kembali, sama nanti itu di 2420 gitu untuk buy point, yang kedua gitu teman-teman. Oke. Jadi kesimpulannya itu ya, untuk hari ini gold masih cukup bagus untuk turun ya. Dan kalau dari volume juga masih cukup oke ya, masih didominasi oleh pihak seller. Oke, paling itu sih ya. Nanti untuk update lanjutan ya, kayak technically dan juga OI data, kita akan lihat lagi dari si OI data ya nanti ya di jam 12 siang nanti atau jam 1 siang akan saya update lagi di TikTok Juno Trading ID. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada next video.